Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang, kali ini, kita akan membahas salah satu tokoh yang paling berpengaruh, sekaligus kontroversial, dalam sejarah Kristen, yaitu Santo Paulus. Banyak yang menganggap bahwa Pauluslah yang sebenarnya membentuk ajaran Kristen seperti yang kita kenal sekarang. Namun, benarkah Paulus mengubah ajaran Yesus? Atau bahkan menjauhkan kekristenan dari akarnya? Mari kita telaah bersama. Sebelum dikenal sebagai Paulus, ia adalah Saulus, seorang Yahudi Farisi yang taat dan awalnya sangat menentang para pengikut Yesus. Namun, dalam perjalanannya menuju Damaskus, Saulus mengalami peristiwa besar yang mengubah hidupnya. Dia mengklaim menerima penglihatan dari Yesus yang bangkit. Pertobatan ini menjadikannya salah satu misionaris terbesar dalam menyebarkan ajaran Kristen. Salah satu perubahan besar yang diperkenalkan Paulus adalah konsep keselamatan melalui iman, bukan hanya melalui perbuatan. Dalam surat-suratnya kepada jemaat di Roma dan Galatia, Paulus menekankan bahwa setiap orang bisa memperoleh keselamatan melalui iman kepada Yesus. Pandangan ini cukup berbeda dengan ajaran Yesus dalam Injil yang lebih menekankan kepatuhan terhadap hukum dan perbuatan baik. Banyak akademisi berpendapat bahwa Paulus memengaruhi ajaran Yesus agar lebih diterima oleh masyarakat non-Yahudi. Sebagai contoh, Geza Vermes, dalam bukunya Yesus de Jeu, menunjukkan bahwa Yesus memiliki pemahaman yang kuat akan hukum Yahudi. Sedangkan Paulus seolah membuka jalan baru yang lebih universal. Apakah ini berarti Paulus sengaja mengubah ajaran Yesus? Satu pandangan yang cukup kontroversial adalah anggapan bahwa Paulus menjauhkan Kristen dari akar Yahudinya. Menurut beberapa sejarawan, Paulus memperkenalkan elemen-elemen Helenisme, atau budaya Yunani, ke dalam kekristenan, seperti dalam konsep dosa asal dan pengorbanan Yesus yang universal. Hal ini berujung pada kritik bahwa Paulus menciptakan bentuk kekristenan baru, yang berbeda dari yang dihayati oleh Yesus. Dalam bukunya, Yesus in the Context of Judaism, David Flusser berpendapat bahwa Paulus menambahkan konsep-konsep ini agar sesuai dengan masyarakat non-Yahudi pada zaman itu, yang memang sangat terpengaruh oleh budaya Yunani. Namun, tidak semua sejarawan sependapat dengan kritik ini. F. Sanders, dalam The Historical Figure of Jesus, menyatakan bahwa peran Paulus bisa dipahami sebagai adaptasi dan bukan sekadar manipulasi. Sanders menilai bahwa Paulus tetap mempertahankan elemen-elemen kunci ajaran Yesus, hanya saja dengan pendekatan yang lebih relevan bagi pendengarnya yang berasal dari kalangan bukan Yahudi. James D. Gideon, dalam bukunya Yesus Remembered, juga menekankan bahwa Paulus tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena memang para pengikut Yesus setelah kebangkitannya masih meraba-raba tentang bagaimana seharusnya ajaran ini disebarluaskan ke seluruh dunia. Tidak bisa dipungkiri, ajaran Paulus memiliki dampak jangka panjang dalam membentuk teologi Kristen. Konsep tentang dosa asal, keselamatan melalui iman, dan penebusan dosa, semua merupakan bagian penting dari teologi Kristen modern yang kita kenal sekarang. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah ajaran Yesus yang asli menjadi terdistorsi karena pengaruh Paulus? Jadi, apakah benar Paulus mengubah ajaran Yesus? Jawabannya bisa berbeda-beda tergantung dari perspektif Anda. Yang jelas, sejarah dan teologi Paulus tetap menjadi topik yang menarik dan mengundang banyak perdebatan hingga saat ini. Apa pendapat kalian tentang peran Paulus? Apakah menurut kalian dia memperkaya atau justru mengaburkan ajaran Yesus yang asli? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.